Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nurul Fadilah ST, salah satu guru di Sekolah Dasar Islam Plus Anaba yang terletak di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Seperti yang kita tahu bahwa setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, termasuk siswa yang ada dalam sebuah instansi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam karakter siswa pada sebuah kelas. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi pada kebutuhan peserta didiknya. Jadi, hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah kebutuhan peserta didik. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sebelum pembelajaran itu berlangsung, guru harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pemetaan. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, untuk melakukan pemetaan dengan menggunakan pendekatan ini, seorang guru harus mampu memfilter atau membedakan mana peserta didik yang mampu memahami hal yang mudah, mana peserta didik yang mampu memahami hal yang lebih kompleks atau susah. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan minat. Nah, kita mampu melakukan pemetaan berdasarkan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Biasanya minat berbeda-beda ya setiap peserta didiknya. Ada yang berminat di bidang olahraga, ada yang berminat di bidang sains, ada yang berminat di bidang kesenian, ada yang berminat di bidang musik, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan profil belajar. Nah, pada pendekatan ini banyak sekali aspek yang dapat kita pertimbangkan, seperti latar belakang, budaya, dan juga karakter belajar pada siswa itu sendiri. Seperti yang kita tahu saat ini, karakter belajar ada 3, yaitu audio, visual, dan juga kinestetik. Oleh karena itu, petakan peserta didik kita sesuai dengan karakter belajarnya. Mana yang audio, mana yang visual, dan juga mana yang kinestetik. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menerapkan 3 strategi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan mampu memenuhi hasil pembelajaran peserta didik? Setelah melakukan pemetaan, guru akan mampu membedakan peserta didiknya. Dari pemetaan tersebut, guru wajib menerapkan strategi yang berbeda dan juga media yang berbeda pada peserta didiknya. Sebagai contoh, guru sudah melakukan pemetaan dengan menggunakan pendekatan profil belajar. Nah, dari situ guru bisa mengetahui karakter belajar peserta didiknya, mana yang audio, mana yang visual, dan juga mana yang kinestetik. Tentu saja, media yang digunakan guru tersebut bukan hanya bacaan, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketiganya, guru harus menggunakan video pembelajaran. Kemudian, kita bisa melihat pemetaan berdasarkan kesiapan anak. Kita bisa mengetahui kemampuan sejauh mana anak dalam berpikir. Ada anak dengan kemampuan rendah, ada anak dengan kemampuan sedang, begitu pula ada anak dengan kemampuan tinggi. Nah, dari situ kita bisa memberikan soal yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai memberikan soal yang susah atau soal yang tinggi kepada anak yang berkemampuan rendah. Karena bagaimanapun hasilnya tidak akan sama. Inilah keuntungan kita
menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses belajar itu harus berdasarkan kodrat alam. Jadi kita bisa petakan anak yang bawaannya sudah visual, anak yang bawaannya audio, dan anak yang bawaannya kinestetik. Nah, hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa pembelajaran diferensial ini erat hubungannya dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya kodrat zaman. Jika seorang guru saat ini hanya bermodalkan papan tulis atau buku saat mengajar, tentunya tidak akan efektif lagi. Karena anak-anak atau peserta didik saat ini menyukai tayangan ataupun audio, maka berikanlah tayangan atau audio tersebut. Kesimpulannya, guru harus melihat hal-hal positif dari peserta didik. Tidak ada peserta didik yang bodoh. Semua anak adalah pintar, tinggal menemukan guru yang tepat. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa ajarkan anak sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan ya, ketika anak yang memang bawaannya audio dipaksakan menjadi visual, itu tidak akan efektif. Berikanlah apa yang dibutuhkan oleh peserta didik masing-masing sesuai dengan karakternya. Dengan demikian, kemampuan dan skill mereka akan lebih optimal ketika kita mengajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Demikian sekilas pembahasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.